Oke, selamat berjumpa kembali adik-adik dan rekan-rekan sekalian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sedikit mengenai pengembangan API menggunakan Node.js, khususnya sekali adalah framework React.js dengan MongoDB sebagai database-nya. Ya. Namun sebelum itu, kita akan masuk terlebih dahulu mengenai dasar-dasar dari Node.js. Ya. Nah, kalau adik-adik belum menginstal Node.js, silakan dikunjungi dulu websitenya. Kemudian adik-adik install yang versi minimal ya 14 titik. Ya, karena nanti kita akan menggunakan beberapa library miliknya React.js yang dengan spesifikasi minimum Node itu 14 titik. Ya, jadi kalau sekarang ini versi yang terakhir, recommend ya. Di-download aja, kemudian setelah itu ikuti tahap instalasinya. Tidak mudah, pilih yang versi komplitnya saja. Ya. Nah, setelah itu adik-adik mesti pastikan ya apakah node-nya tersebut sudah terpasang atau belum. Nah, caranya melihat adalah seperti ini. Jadi kalau sudah terinstall, coba cek versi node-nya. Ya. Nah, selain itu juga adik-adik juga mesti gunakan editor, jadi Visual Code. Jadi yang nanti akan saya gunakan itu Visual Code Studio, ini juga free, adik-adik bisa download kembali ya. Nah, yang terpenting adalah nanti kita akan menggunakan database MongoDB. Jadi ini klik aja try free, kemudian nanti adik-adik register aja ya. Setelah itu pilih nanti yang versi nanti ada versinya, pilih versi yang community ya, versi yang community. Oke. Ini resource ya, nanti ada pilih yang versi community. Oke. Ya, jadi MongoDB ini aja ada banyak sekali versinya. Kemudian nanti kita akan menggunakan database berbasis NoSQL. Oleh karena itu, harapannya adik-adik telah belajar dulu NoSQL sebelumnya. Ya, jadi kita akan mencoba mengembangkan sebuah layanan API untuk notification. Ya, jadi layanan API untuk notification. Nanti adik-adik bisa sign in with Google ya. Setelah itu baru download yang versi community. Kemudian tak kalah penting juga untuk IDE dari MongoDB supaya lancar untuk mengecek dan melihat collection-nya dan dokumennya yang tersimpan. Adik-adik juga mesti install Mongo ya, Mongo Kompas ya, ini ya. Jadi nanti ini akan kita gunakan untuk melihat untuk melihat koneksinya ke database MongoDB yang terinstall. Ya. Nah, jadi ini seperti IDE-nya MongoDB lah ya. Oke. Kemudian secara default nanti kita akan dapat port URL seperti ini, localhost 27017. Ya, nanti ini akan kita gunakan sebagai connectivity ke dalam React.js-nya. Oke ya. Nah, kita tinggalkan ini dulu adik-adik. Ya, jadi Visual Code, Node.js, kemudian MongoDB. Oke. Dan sebelumnya saya harap adik-adik telah menguasai pengembangan API, jadi konsep-konsep dasar API, konsep-konsep dasar request dan respon itu juga harusnya sudah ada dikuasai sebelum masuk ke sini. Setelah itu konsep-konsep dasar dari database khususnya NoSQL juga adik-adik harus pahami terlebih dahulu. Ya, nah kita mulai saja. Kita akan memulai dengan pengembangan Node.js terlebih dahulu. Jadi saya sudah punya folder namanya React API.
Jadi kita akan membuat aplikasinya di sini ya. Kita bisa install aja dari sini npm init untuk nanti membuat settingan beberapa settingan di dalam projectnya. Oke. Nah, ini akan diminta beberapa isian. Kita isi aja ya. Package name-nya ya, oke. Kemudian version, deskripsi latihan ya, index. Oke, kita lanjutkan aja, tes komen, lanjutkan aja. Ini kalau misalnya ada punya repository bisa diberikan langsung ya. Oke, keyword kita lewatin aja, author misalnya Agus. Oke, lisensi yes. Oke, yes. Nah, setelah itu kita akan memiliki beberapa settingan seperti ini di dalam package JSON-nya. Jadi name, kemudian starting point dari aplikasinya. Nah, setelah ini jadi, baru kita akan mulai membuat project sederhana dulu ya. Oke, kita buat aja filenya index.js ya. Nah, kita akan tes apakah filenya ini udah mampu dieksekusi oleh Node atau tidak ya. Nah, kita akan membuat beberapa script sederhana. Misalnya katakanlah kita akan membuat console, kemudian kita akan kasih tulisan welcome ya, welcome Node.js. Nah, misalnya seperti itu ya. Oke, kita akan eksekusi ini dari terminalnya ya. Kita coba gunakan perintah Node dari dari terminal Visual Code-nya. Oke, nah ini console Node function. Console.log ya. Oke, kita akan sebentar ya. Oke, nampaknya tadi saya belum save. Kita coba ya. Nah, ini sudah mau mengeluarkan string berupa pesan welcome Node.js. Nah, kita akan mencoba beberapa settingan variabel standar yang biasanya nanti akan sering digunakan, misalnya mendefinisikan konstanta seperti ini misalnya. Jadi di dalam Node.js kita banyak akan menggunakan library autofill library yang nanti akan memudahkan kita untuk memanggil beberapa function ya. Jadi seperti ini contohnya, saya membuat sebuah function untuk menampilkan sebuah pesan. Pesan tadi saya akan bawa ke sini. Kemudian setelah itu saya akan kasih nama ya, hello. Kemudian ini adalah untuk memanggil variabel yang tadi kita buat di atas, name-nya ini ya. Oke, sama seperti sebelumnya kita belajar view. Jadi untuk memanggil sebuah variabel JavaScript, kita cukup menggunakan tag seperti ini ya. Oke, sebentar, ini belum terpanggil. Oke, kita coba ya. Nah, setelah itu di bawahnya kita akan memanggil fungsi tadi, message ya. Message, kemudian dengan variabel name-nya misalnya Agus Putra. Nah, seperti ini ya. Jadi yang akan dipanggil adalah ini,
message-nya ini. Oke, kita akan coba. Nah, oke, ini belum dapat dipanggil oleh oleh variabelnya. Variabel ini belum mampu dipanggil oleh konsolnya. Kita coba bawa keluar aja ya. Jadi selain seperti ini, kita juga bisa gunakan plus untuk membedakan antara variabel dengan string. Jadi kalau udah seperti ini udah mampu dipanggil. Ya, oke, kita akan coba. Nah, oke ya. Ini bukan string sebenarnya, ini adalah notasi untuk menggabungkan antara variabel dengan string. Jadi seperti ini. Nah, ini baru mau dipanggil. Oke. Nah, oke ya. Jadi ini tadi salah, saya gunakan ketik 1. Nah, kalau seperti ini, saya udah mau jalan. Nah, ini sudah mau JSON-nya udah mau terbaca. Sampai di sini berarti Node.js ini sudah bisa digunakan untuk selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan coba belajar modularisasi atau modularization ya. Jadi semakin kompleks sebuah pemrograman, maka semakin kompleks juga kita akan menuliskan beberapa baris kode, terutama untuk pemanggilan objek. Di objek-objek itu barangkali akan digunakan oleh beberapa modul yang berbeda. Ya, nah modularisasi ini adalah sebuah teknik pemrograman untuk memisahkan kode menjadi beberapa modul yang bersifat independen, namun bisa saling digunakan untuk membentuk suatu program yang kompleks. Ya, pemisahan kode inilah yang menjadikan modul-modul terpisah ini yang dapat membuat kode JavaScript mudah untuk diorganisir. Nah, untuk itu kita akan coba membuat modul sederhana. Jadi kita akan bungkus modul-modul tadi dalam sebuah models ya. Nah, di sini kita akan mencoba dengan models yang sederhana, barangkali mungkin models katakanlah misalnya user ya, user.js ya. Oke. Nah, di dalamnya ada apa aja? Jadi kalau tadi kita membuat sebuah konstanta fungsi seperti ini. Jadi di sini kita akan membuat sebuah objek user ya. User. Jadi user ada apa aja? Pertama tentu ada name ya. Kemudian name-nya adalah misalnya Agus. Oke, berikutnya price. Selain price misalnya address ya. Oke. Nah, ini akan kita nanti ekspor ke index.js-nya. Oleh karena itu kita gunakan modul .export. Jadi gampangnya adalah export ya. Oke. Ini harus gunakan modul .export ya. Kemudian yang kita ekspor adalah user. Nah, oke ya. Nah, setelah itu kita akan memanggil modul tadi. Jadi di sini kita akan panggil modul tadi console.log. Kemudian kita akan panggil user. Nah, oke, harusnya dipanggil di atasnya user. Sebentar. User. Oke, kita harus mengimport terlebih dahulu tadi kita buat user ya, user, kemudian kita require kemudian kita panggil
karena dia berada di folder yang berbeda, models, kemudian user ya. Oke. Ya, kita akan coba ya. Nah, ini sebentar kita akan ganti, kita akan replace ke sini ya. Oke. Oke, objeknya masih belum diperoleh. Ini masih dipanggil adalah notasinya. Oke, sebentar. Oke, kita coba. Oh ya, ini masih putih untuk semua function yang ada di miliknya dari Node.js, ya, global functionnya itu harusnya biru ya. Ini udah clear, ini biru. Oke, kita coba ya. Nah, ini udah mau Ailo Agus Saputra, nama Agus Saputra, address. Nah, ini kita akan coba replace Agus Saputranya ini. Kita akan coba replace menggunakan variabelnya objek dari user tadi ya. Oke, ini kita akan hapus ya. Kita panggil user, kemudian elemennya adalah kita akan manggil name-nya ya. Kita akan coba. Nah, oke. Sudah mau ya. Jadi ini kita tinggal hapus saja. Kemudian kita oke lagi. Oke. Nah, itu beberapa teknik standar yang nanti kita akan sering gunakan untuk di Node.js-nya. Tapi selebihnya jadi masih banyak lagi ya, nanti kita akan pelajarin mulai dari looping, kemudian aritmatika untuk dalam Node.js. Silakan nanti coba dieksplor sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengembangan API khususnya untuk create, read, update, dan delete menggunakan database MongoDB. Oke, kita akan menggunakan Express Framework miliknya Node.js ya. Nah, bagi adik-adik yang belum mengetahui apa itu Express Node, ya, jadi nanti adik-adik bisa kunjungi ini. Kemudian kita lihat tutorial untuk menginstal ya. Nah, bagaimana kita memulai? Kita bisa masuk dari ini dulu, kita membuat project, npm init, kemudian entry point-nya kita sudah punya tadi, index.js yang tadi saya sebut sebagai start point-nya, jadi itu ada entry point. Kemudian kita akan install npm-nya, Express-nya. Oke, kita akan gunakan install untuk save-nya, sehingga nanti ini akan terinstall di dalam directory project-nya ya. Nah, setelah itu kita baru akan tes hello world-nya ya. Jadi caranya seperti ini. Oke, sebentar kita akan ikuti langkah-langkah ini adik-adik ya. Jadi tidak sulit ya. Oke, kita mulai saja ya. Kita akan install dulu npm init, kita sudah install tadi. Kemudian entry point juga kita sudah punya, index.js. Nah, sekarang kita akan install npm-nya di project kita ya. Jadi kita akan menginstal beberapa dependensi, kemudian Mongo-nya juga kita akan install terlebih dahulu supaya nanti setelah beberapa dependensi tersebut terinstall dengan baik, baru kita akan lanjutkan ke pengembangan project ya. Oke, jadi sudah ada satu buah library. Jadi seluruh library dari JavaScript-nya ada di sini. Nah, setelah ini kita akan install npm untuk MongoDB-nya ya, koneksi untuk MongoDB-nya. Mongoose namanya ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, selanjutnya kita akan menginstal Lab Server. Jadi kita akan menggunakan NodeMon ya. NodeMon ini akan melakukan perubahan atau mereload aplikasi kita real time sesuai dengan perubahan yang terjadi ya.
Kita akan menginstal dalam save dev ya. Kemudian node ya. Oke, kita akan melihat apakah beberapa library tadi itu sudah terinstall atau belum. Nah, jadi bisa lihat di sini di package.json. Jadi ada dua dependensi untuk di Express, di dependensi itu Express dan Mongoose. Kemudian di devnya itu node ya. Nah, di sini sudah ada entry point-nya yaitu index.js. Nah, setelah ini kita akan mulai menggunakan Express-nya ya.